kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Selamat bertemu kembali saudara pemirsa bersama saya Dr. Charles Marpaung dalam acara Berita Injil Hidup Berkemenangan. Saya pilihkan topik kita pendek kali ini saudara, hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang berserah kepada Tuhan. Pertama-tama kita akan ambil sebuah ayat dari Yeremia 17 ayat 7 yang berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Begitu saudara ya. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan, kita sampaikan kepada Tuhan. Kemudian, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kemudian kita bekerja, kita lakukan bagian kita. Itulah bagian kita. Tidak bisa kita hanya berdoa saja. Tentu pula tidak bisa hanya bekerja saja tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi untuk komplitnya, setiap hal yang kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari, yang pertama kita berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sehingga Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan yang kedua bagian kita bekerja melakukan pekerjaan itu supaya pekerjaan itu berhasil. Demikianlah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berarti juga kita bekerja di dalamnya, di dalam pekerjaan yang Tuhan telah ketahui apa yang kita kerjakan. Demikianlah kita saudara, berharap dan mengandalkan Tuhan yang telah memberikan Kristus Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang mati di atas Golgota untuk menyucikan kita supaya kita layak kembali di hadapan Allah, yaitu gembala jiwa kita, supaya kita layak mengandalkan Dia. Apabila kita tidak ditebus oleh Kristus itu, kita tidak layak mengandalkan Tuhan. Jadi pertama-tama kita harus layak di hadapan Tuhan melalui Yesus Kristus agar kita layak, dilayakkan, diperbolehkan, pantas mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian bagian kedua tadi seperti saya sebutkan, kita melakukan pekerjaan kita. Begitu ya saudara. Jadi dengan demikian kita bisa bertanya, siapakah pohon keselamatan kita? Ya, pohon keselamatan kita tadi itulah Yesus Kristus yang diberikan Allah untuk membela kita, menjadi juru selamat kita, yang membela kita dalam pencobaan, yang membebaskan kita dengan kuasanya seperti kata lagu yang akan kita dengar nanti. Dialah Allah yang memberikan Kristus kepada kita sebagai penyelamat kita, sebagai pohon selamat kita. Dengan demikian saudara, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita akan menjadi seperti pohon. Itu Yeremia 17 yang tadi saya sebutkan, Yeremia 17 ayat 8 ya. Sehingga kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah ya. Demikian saudara, jadi kita akan menjadi berkat yang terus-menerus berbuah dalam hidup kita, dalam kasih setia Tuhan yang terus-menerus ada dalam hidup kita. Kita hidup di dalam Kristus yang disertai oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga berkat terus mengalir dalam hidup kita. Lagu berikut ini akan memberikan pencerahan yang lebih kepada kita, bahwa kita hanya akan mengandalkan Allah saja. Yesus Kristus adalah harapan kita yang membela kita dalam pencobaan dan menjadi juru selamat kita, menjadi pohon selamat menjadi pohon selamat dan kemenangan kita. Dialah harapan kita. Mari kita nikmati lagu ini bersama dengan Henry Salak Paranggrum. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, lepaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku.
Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan terbaik. Oh, sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Oh, oh, Yesus harapan jiwaku. Oh, 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 Yesus pelepas dosaku. Dia memang pohon selamat dan kesenanganku, Yesus